menjelang wafatnya. Ini ditulis pada tanggal 1 November 1985 Masehi. Jadi kenapa tema live malam hari ini saya sesuaikan, yakni turunnya wasiat dari Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ya, menemui Habib Muhammad Diya Shihab pada tahun 1985, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 17 Sofar 1406 Hijriah. Jadi abad ke-15. Karena memang Habib Muhammad Diya Shihab ini termasuk ya penulis kitab nasab dan sejarah abad 14-15 Hijriah, ya abad 20 Masehi. Bunyi dan isi wasiatnya, Bismillahirrahmanirrahim, As-Sayyid Al-Fadil, itu kalau surat ala bahasa Indonesia ya, kepada yang terhormat. Jadi gelarnya itu mesti kalau dari kalangan sesama Ba'alawi itu gelarnya itu double-double. As-Sayyid Al-Fadil, Al-Alim, Al-Al'amah, Al-Qutb, Al-Habib, Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan se-Indonesia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami taati, segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun berada, semoga senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga, bahkan keturunan panjenengan semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, karunia, kenikmatan, kedamaian, ketenangan, kebersamaan, kelimpahan, kesejahteraan, keturunan, keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat, saat ini sampai nanti, ajilan wa ajilan, dunia wa ukhra. Saudara-saudariku semuanya, sesuai dengan tema kita akan membahas tentang sebuah lembaran wasiat yang ditulis oleh Habib Muhammad Diya Shihab untuk teman atau sahabat beliau yang bernama Sayyid Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, hafizahullah. Ini surat wasiatnya. Surat wasiat ini ditulis sebelum Habib Muhammad Diya Shihab meninggal dunia. Habib Muhammad Diya Shihab, perlu kita ketahui, beliaulah yang mentahqiq, menyalin kitab yang aslinya cuma segini, Syamsul Dhairah, jadi 600 halaman disalin.
berdasarkan masukan-masukan dari sejarawan Belanda, Portugis, bahkan sejarawan lokal dari Indonesia kita ini. Ini manuskrip aslinya Syamsul Dhairah yang belum ada campur tangan dari penyalin yang bernama Habib Muhammad Diya Shihab. Jadi Habib Muhammad Diya Shihab ini memiliki karya selain menyalin kitab Syamsul Dhairah, juga mengarang kitab sendiri. Di antaranya yang saya miliki baru kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq Ma'lahu walinaslihi walil a'immati min aslafihi minal fadha'ili wal ma'athir. Ini kitabnya. Kitab Al-Imam Al-Muhajir. Kitab karya Habib Muhammad Diya Shihab. Sedangkan kitab yang disalin ya, Syamsul Dhairah yang asli cuma segini, jadinya segini. Syamsul Dhairah bi nasabi ahlil baiti min Bani Alawi. Jadi banyak tambahannya. Catatan kaki atau footnote-nya. Aslinya cuma ini. Begini. Ini buah karya dari Habib Muhammad Diya Shihab. Para pemirsa dan pendengar sekalian, surat wasiat ini cuma satu lembar. Surat wasiat ini disertakan oleh kitab yang dikarang oleh seorang ulama dari Sukabumi ya, yang mengarang kitab Al-Hisamul Maslul. Kitabnya ini. Ada terjemahan bahasa Indonesia juga. Ini Al-Hisamul Maslul. Kiai atau ulama yang pro Ba'alawi. Mengarang kitab ini sama dengan Buya Al-Qurtubi Jailani ya, seperti itu. Seandainya beliau ngarang kitabnya mana, saya tunggu-tunggu. Ketika di launching pasti saya akan mencarinya. Secepat kilat tanggap saya akan mencarinya dan mengkajinya. Nah, kitab ini jelas sudah pernah dikaji oleh kawan-kawan kita. Yang belum dikaji adalah surat wasiat ini. Dan alhamdulillah surat wasiat ini juga sudah pernah dikaji oleh kawan kita yang mulia Gus Aziz Jazuli SHLC, lulusan dari Al-Ahqaf University Al-Mukalla Kegubernuran Hadramaut Yaman. LCMA, nggih, mohon maaf. Bila salah penyebutan gelar nggih, tolong dimaafkan nggih. Karena beliau adalah teman seperjuangan yang selalu setia, walaupun silsilah keilmuannya banyak yang berasal dari guru-guru beliau, dari Habaib Alawi, tetapi beliau membela kebenaran, tidak membela kebatilan. Nah ini saya memilikinya, alhamdulillah, surat wasiat Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Surat wasiat ini ditulis oleh beliau Habib Muhammad Diya Shihab, pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir. Dan ada lagi karangan yang satunya lagi, ada tapi saya belum miliki. Pada waktu beliau menjelang wafatnya. Ini ditulis pada tanggal 1 November 1985 Masehi. Jadi kenapa tema live malam hari ini saya sesuaikan, yakni turunnya wasiat dari Imam Ahmad Al-Muhajir, ya, Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ya, menemui Habib Muhammad Diya Shihab pada tahun 1985, bertepatan dengan hari Kamis
tanggal 17 Sofar 1406 Hijriah. Jadi abad ke-15. Karena memang Habib Muhammad di Asyab ini termasuk ya penulis kitab nasab dan sejarah abad 14-15 Hijriah, ya abad 20 Masehi. Ya. Bunyi dan isi wasiatnya Bismillahirrahmanirrahim. As-Sayyid Al-Fadil, itu kalau surat ala bahasa Indonesia ya, kepada yang terhormat. Jadi gelarnya itu mesti kalau dari kalangan sesama Ba'alawi itu gelarnya itu double-double. As-Sayyid Al-Fadil Al-Alim Al-Al'amah Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ini kawannya Habib Muhammad Dia Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada'ullah subhanahu wa ta'ala an takuna bi khairin wa afiyatin wa sihhatin daimatin. Aku mengharapkan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga keadaanmu, wahai kawanku, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, ya, dalam kondisi baik dan terjaga, sehat walafiat selamanya. Walillahil hamdu wa syukru awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Dan bagi Allah segala puji dan juga bersyukur kepadanya pada permulaan dan akhiran, ya, lahiran dan batinan, luar dan dalam. Sepenuhnya bersyukur dan memuji kepada Allah. Wadidtu min kulli qalbi an araka hasadan khilal hadil ayyamil akhirah min hayati walakin ma bil yadi hiladan faqad dana al ajal wala radda liqada'ihi azza wa jal. Ini bahasa Arab loh ya, nanti dikira saya membaca terjemah. Jadi kadang-kadang misalkan ada bacaan saya yang kurang pas, ya dipaskan sendiri. Kan enak, ngaji bersama kok. Kalau ada yang mengkritik saya, mocolnya grotal-gratul. Ini bukan tulisan Latin lah ya. Ini bukan tulisan bahasa Pegon, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Melayu. Bukan, ini bahasa Arab. Ya mohon dimaklumi lah, ada yang ketinggalan sedikit. Yang penting maksudnya itu pas gitu. Kebanyakan umat Islam itu kalau disuruh untuk menerjemahkan suratul Fatihah itu pasti 90% nggak ada yang pas, bisa nggak ada. Nek maksudnya kira-kira iso. Amin itu artinya apa? Amin itu ya. Terus pokoknya ngono lah maksudnya itu. Ngerti maksudnya, tetapi amin itu istajib doa-ana ya Allah. Nah, itu nggak tahu. Kebanyakan orang awam terus itu pokoknya meminta lah. Terus semoga gitu aja lah. Nah, kan gitu. Kira-kiranya seperti itu. Jadi mohon maaf nih dari tuan-tuan guru yang menonton saya bila berkesempatan menonton nih, karena ini malam Ahad nih, mohon dimaafkan. Biasanya malam Jumat sama malam Sabtu ini kok pas mundur karena ada beberapa jadwal yang tidak bisa saya tinggalkan, ya mohon dimaafkan. Ini pas malam Ahad kok malah liburan ngaji bersama seperti ini, ya mohon dimaafkan ya. Jika nanti ya kawan-kawan banyak yang belum bisa mengikuti live-nya, ya bisa melihat rekamannya. Terus berikutnya, saya ingin sepenuh hatiku ya untuk melihat kamu, wahai Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, pada waktu luang hari-hariku terakhir ini dari hidupku. Tetapi apa daya tangan tak sampai. Walakin ma bil yadi hilatan. Jadi apa daya tangan tak sampai. Dan sudah dekat ajalku, datangnya kematianku, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang mampu menolak, menahan takdir qadha dari Allah Azza wa Jalla. Ini ceritanya. Fi subahi yaumits salasi, fi subahi atau fi subahi yaumits salasi al-madhi, yaumits thulatsa'i al-madhi, pada hari Selasa pagi. Pada waktu yang lalu. Berarti waktu yang lalu ya berarti kan ini kan hari Kamis ditulisnya, berarti Selasa yang lalu. Hari Kamis kan, hari Kamis tanggal 17 dua itu berarti Sofar, Muharram, Sofar, ya bahasa Arab ya, yang ini bulan Hijriah ya, Muharram, Sofar, Rabiul Awal,
Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan Komariah, Hijriyah. Ya. Kalau Jawa gampang malah, Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit Besar. Nah, gampang. Di hari Selasa pagi yang lalu, Atani al-Imam Ubaidillah bin Imam al-Muhajir. Nah, ini loh. Coba kita berkhayal lah ya. Coba berkhayal. Apa ini benar apa enggak ya? Ya coba ya, ini kan kembali kepada panjenengan semua. Saya kan menceritakan apa adanya. Ya biasa begitulah itu. Sekelas pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir, sekelas pengarang dan penulis penyalin kitab Syamsul Dzohirah, ya bisa berhalusinasi seperti ini kan ya terserah jenengan percaya atau tidak. Apakah memang rata-rata kaum Ba'alawi itu seperti ini? Lah kita kan, nanti saya kembalikan kepada panjenengan semua. Atani al-imam, bukan pada waktu tidur loh ini. Oh ini pagi-pagi kok tidur. Ya mungkin dalam kondisi dimensi tertentu. Kadang-kadang mata, kelopak mata ini sama, tapi dimensi channelnya bisa berbeda dengan mata yang lainnya. Matanya anak kecil yang belum balik itu bisa melihat jin kadang-kadang. Matanya kuda itu bisa melihat jin dan mendengar suara jin dari kejauhan. Bahkan bisa mendengarkan jeritan suara orang yang ada di alam dimensi 5-6 barzah ketika sedang susah. Nah, itu. Jadi bisa didengar oleh hewan-hewan. Jin dan manusia tidak mampu mengaksesnya karena megahertz-nya itu enggak bisa ditangkap oleh telinga dan dilihat oleh mata. Nah, pas pada waktu kita ya, misalkan sedang sakit keras di rumah sakit, mau dibius total oleh dokter karena harus operasi besar ya, mungkin operasi jantung atau operasi gagal ginjal ya, atau operasi ini hati ya, misalkan kanker hati misalkan ya, itu biasanya antara tidur dan tidak itu, antara jaga dan tidak itu. Jadi kayak melihat, tapi orang lain tidak dapat melihat itu. Atani al-Imam Ubaidillah bin al-Imam al-Muhajir. Saya didatangi oleh Imam Ubaidillah yang selama ini kita ributkan keberadaannya, apakah benar-benar anaknya Imam Ahmad al-Abah bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Naqib atau tidak. Ternyata Habib Muhammad di Asy'ab ini pada Selasa pagi, tanggal 15 ya, 15 Sofar 1406 Hijriah didatangi oleh Imam Ubaidillah bin Imam al-Muhajir, Ahmad al-Muhajir ya. Wa ma'ahu Sayyiduna Abdurrahman As-Saqqaf. Jadi Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Abah al-Muhajir itu didampingi oleh Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Dikawal ya, dikawal. Wa kuntu hinaha jalisan ala maktabi wa walidi al-asghar nadim jalisun ala al-ardi wa yaqumu bi islahi ba'dil kutubil qadimah. Lah, pas pada waktu itu saya sedang duduk di atas kursiku. Bersamaan dengan itu anakku yang paling kecil yaitu bernama Nadim. Jadi anaknya Habib Muhammad di Asy'ab itu ada dua, Nadim ya, sama yang satunya lagi Jawad, ya, Nadim sama Jawad. Yang Nadim ini pas duduk di tanah ya di lantai lah ya, di lantai, dan kadang ya berdiri untuk membenarkan menata sebagian kitab-kitab lama. Wa hamamtu bil qiyami lahum, dan aku ingin berdiri menyambut Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Abah bersama dengan Habib Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Ingin berdiri tetapi serta merta faqalu li, maka Imam Ubaidillah bin Imam al-Muhajir kalau dilihat dari segi jamaknya, kok faqalu nggak faqala, kalau tasniah kan dua ya. Ini faqalu li berarti mungkin
Imam Ubaidillah ya datang, Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir juga datang, Habib Abdurrahman As-Sekaf juga datang. Tiga kan gitu. Faqalu li, maka mereka beliau-beliau ini Imam Ubaidillah, Imam Al-Abah, Imam Habib Abdurrahman As-Sekaf itu berkata kepadaku begini. Duduk aja. Duduk, enggak usah kamu berdiri dari tempat dudukmu sekarang ini. Ijlis la takum min makanika bal mathil ala jaddika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu duduk, tapi dudukmu itu seakan-akan berada di hadapan kakekmu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan seperti kamu tuh sowan di hadapanku, anggaplah kayak aku ini seperti kakekmu ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak seperti itu. Ya ini interpretasi. Ya interpretasinya wasiat, surat wasiat ini begitu. Gitu. Jadi bal mathil ala jaddika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa waqifu amami wa ana jalisun. Wa waqifu itu waqaf itu berhenti, tidak duduk tapi berdiri. Kalau waqaf itu. Wa waqifu amami wa ana jalisun, dan saya duduk di atas kursi saya, dan beliau Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah Al-Muhajir, ya, begitu juga Habib Abdurrahman As-Sekaf itu juga berada pas di hadapan saya. Faqala Sayyidina Ubaidillah, Imam Ubaidillah berkata, Busyraka ya dia qariban takunu ma'ana. Kabar gembira untukmu wahai Habib dia, ya bukan Habib lah ya, dia kan cucu. Qariban takunu, saat ini kamu bersama dengan kami. Berbahagialah. Ini kan pas beliau Habib Muhammad bin Asyhab itu menjelang ajalnya, ya pas sakit-sakitan lah menjelang meninggal dunianya. Jadi berbahagialah kamu, wahai dia, kamu bisa dekat ya keberadaanmu dengan kami bersama dengan Imam Al-Muhajir, ya bersama dengan Habib Abdurrahman As-Sekaf. Tsumma sakata, lalu Imam Ubaidillah diam. Lalu watakallama Al-Habib Abdurrahman As-Sekaf qailan, gantian Habib Abdurrahman As-Sekaf berkata, ma syai'un syarru ala ayali abadan wala ahli Hadramut wa hiya mahfuzah min kulli baliyatin ila yaumil qiyamah. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk menimba keluargaku selamanya, dan begitu juga untuk penduduk Hadramut, karena penduduk Hadramut itu dijaga sampai 4 kali. Mahfuzah min kulli baliyatin ila yaumil qiyamah. Dijaga dari segala mara bahaya sampai hari kiamat. Tapi buktinya tidak nyata. Hadramut ya, walaupun Yaman Selatan ya dengan Yaman Utara bergolak, tetap bisa dikatakan secara keseluruhan Yaman itu negara gagal. Negara gagal secara ekonomi, gagal secara politik ya, dan belum bisa diakui sepenuhnya oleh dunia internasional ini. Jadi didoakan begitu, mahfuzah 4 kali, ila yaumil min kulli baliyah ila yaumil qiyamah. Nah, ini Habib Abdurrahman As-Sekaf mendoakan ya keturunan dari Ba'alawi dan seluruh penduduk Hadrami. Tsumma qala Sayyidina Ubaidillah, lalu Imam Ubaidillah berkata, limadza la taqra'una al-Fatihah li wa liwalidayya fi majlisikum wa qad hadartu jalsatan fi manzili akhaka wa hafidi Abdul Qadir As-Sekaf wa lam yaqra'u al-Fatihah. Jadi Imam Ubaidillah ya bin Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir itu mengingatkan kepada Habib Muhammad bin Asyhab. Kenapa kalian tidak membacakan suratul Fatihah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku? Termasuk ya Imam Ahmad Al-Muhajir. Pada waktu berada di majelis kalian. Padahal aku menghadiri majelis-majelis itu di rumahnya saudaramu, yakni Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf. Ya. Begitu juga Wahfidi dan begitu juga cucuku Abdul Qadir As-Sekaf ya. Fi manzili akhoka. Imam Ubaidillah itu menghadiri ya jalsah ya, kajian-kajian, pengajian-pengajian di rumahnya saudaramu. Saudaramu itu ya Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf ya, wa hafidhi Abdul Qadir As-Sekaf, dan
Abdul Qadir ini cucu ya, hafidi dan cucunya Imam Ubaidillah ya, termasuk Bani Alawi dengan semua cucunya Imam Ubaidillah. Walam yaqra'u al-Fatihah, dan mereka tidak membacakan Al-Fatihah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, diingatkan oleh Imam Ubaidillah seperti itu. Maksudnya ketawasul lah ya, tawasul mengingat, mendoakan. Misalkan ilar ruhi atau ila hadratir ruhi Asy-Syaikh al-Alim al-Allamah al-Fadil ya, al-Habib ya, misalkan Ubaidillah bin Ahmad al-Abah ghafarallahu nurubahu wa satarallahu yubahu wa ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jannah lahul Fatihah. Diingatkan seperti itu. Biasanya kalau Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah kan begitu. Kirim Fatihah mulai dari Kanjeng Nabi ya sampai Madzhabul Arba'ah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, kadang Balya Ibnu Mulkan Al-Khidiri itu, Imam Hasan Asy-Syadzili kalau Thariqah Syadziliyah, dan seterusnya sampai guru kita yang mengijazai aurat atau wirid atau rekoh mursyid kita. Itu dikirimi Fatihah itu. Bisa 7 kali, bisa 3 kali, bisa dijamak 1 kali. Nah ini diingatkan, Habib Muhammad di Asyhab ini diingatkan oleh Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Abah. Kenapa kalian tidak membacakan Fatihah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku di dalam majlis-majlismu? Nah, ini apakah benar atau tidak? Ya Allah alam. Apakah ini halu atau tidak? Allah alam. Ya, ya kalau dilihat sekilas ya ini tidak ilmiah. Tapi ya ini kan saya bacakan. Summa qala Sayyiduna Abdurrahman As-Saqqaf. Lalu Sayyid Abdurrahman As-Saqqaf yang menyertai Imam Ubaidillah dan Imam Ahmad al-Abah ya, mungkin al-Muhajir ya, berkata, la takhaf ya dia ma yunfakhu alaika alamu yaumi wafatika. Jangan khawatir, jangan takut wahai dia Muhammad di Asyhab ya. Tidak akan dihembuskan kepadamu rasa sakit pada waktu hari kematianmu. Nah, dijamin oleh Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Tsumaqalu, lalu mereka berkata semua, al-an nuwaddi'uka hatta naraka bi'idnillahi ta'ala fil jannati ma'ana wala takhaf waladuka nadim la wala takhaf waladaka nadim la yarona wala yasmauna. Mereka berkata, sekarang aku titipkan kepadamu wahai Habib Muhammad di Asyhab, sehingga kami bisa melihatmu dengan izin Allah Ta'ala berada di surga bersama dengan kami, bersama dengan kita. Dan jangan takut ya, kamu jangan takut ya, anakmu Nadim itu tidak melihat kami dan tidak mendengarkan omongan kami ini. Karena ini kan berada di dimensi, mungkin dimensi keempat atau kelima, keenam. Jadi tidak bisa ditangkap ya, gelombang atau channel AM ya bisa menangkap FM, itu nggak bisa. Kalau dulu SW atau MW gitu ya. Jadi ada gelombang atau channel tertentu, misalkan kalau misalkan ini Telkomsel, ya Indosat, dan beda-beda, beda channel. Jadi anaknya yang berada di depannya Habib Muhammad di Asyhab itu tidak mendengar dan tidak melihat percakapan ini, wasiat ini. Wala takhaf ya, waladuka nadim la yarona wala yasmauna. Nah, setelah itu selesai, Habib Muhammad di Asyhab, pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir, penyalin kitab Syamsul Dhahirah, laqad hazintu jiddan la ma'fuwan fahman anni walaitani istata'tu an uballighuka bi muradi Sayyidina Ubaidillah. Saya sangat takut sekali dan tak termaafkan, tidak memahami keseluruhan ya, dan kemungkinan ya saya bisa menyampaikan semampuku kepadamu wahai Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, kawanku, tentang maksud dari Imam Ubaidillah yang datang bersama dengan Habib Abdurrahman As-Saqqaf dan bahkan Imam Ahmad al-Abah ya. Ini walakin la atamakkan min dzalik, tapi aku tidak mampu menceritakan secara keseluruhan. Lidza haradu li hadir risalah lah, kalau sebab itu aku menulis tulisan wasiat ini kepadamu. Wal afwa maafkan minka, maafkanlah aku ya. Misalkan ya
I'm sorry ya, sepurone ya, sepuntene ya, maafkan ya. Wal afwa minka li akhika ad-dhaif, dia maafkan aku untuk saudaraku Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ya, akan kelemahanku, yaitu namaku Habib Muhammad Diya Shihab. Ya Habib Abdul Qadir, inni waddi'u waladi Nadim wa waladi Jawad amanatan baina yadayka kay takuna al-hadiya lahuma fi ilmihima wa hayatihima ba'dal maula jalla jalaluh. Hai Habib Abdul Qadir, aku berpesan ya, titip-titip anakku Nadim ya, dan anakku Jawad, amanah yang saya serahkan kepadamu supaya kamu menjadi pembimbing, pentunjuk bagi keduanya dalam masalah keilmuan dan membimbing dalam masalah kehidupan setelah Jalla Jalaluh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah, keilmuan tentang kehidupan juga, begitu juga kamu wahai Habib Abdul Qadir. Hadza waladi Nadim suhufun bil kutub wa qad alimtuhu mastata'tu minal ulumit tarikhiyah wa ghairiha. Anakku Nadim ini yang khusus ini itu selalu berkecimpung dalam kitab-kitab ya, dan juga sudah pernah saya kasih pelajaran semampuku tentang ilmu-ilmu sejarah dan ilmu-ilmu lainnya. Wa hadza waladi Jawad wa huwa sufiyun wa daiman arahu 'abidan wa muta'alliqum bikum. Dan anakku yang ini, Jawad ini, itu berkecimpung dalam dunia sufi selamanya. Saya melihatnya itu seorang yang rajin beribadah dan selalu tergantung ya dengan kesetiaan dengan kalian ya, termasuk golongan para habib alaih. Fa'arju an takunal mu'allim wal mursyid lahum min ba'di. Aku harapkan kamu wahai Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf ya, setelah saya meninggal dunia kamu menjadi penggantiku, menjadi mu'allim, pengajar, mursyid, pemberi petunjuk ya, pembimbing bagi anakku Nadim dan Jawad, lahuma min ba'di wal afwa minka. Mohon maaf darimu, samahamani wa ta'awli wali auladi astaudiukallah fi amanillah walhamdulillahi rabbil alamin. Talibud du'a minka, ya, pemohon doa darimu al-fakir ad-dhaif Muhammad Diya bin Ali bin Shihab. Nah, jadi Muhammad Diya Shihab ini meminta bantuan doa darimu. Ini ditulis pada hari Kamis tanggal 17 Sofar tahun 1406 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 November 1985 Masehi. Surat wasiat, wasiat dari Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bersama dengan Habib Abdurrahman As-Sakaf. Surat wasiat ini ditulis oleh Habib Muhammad Diya Shihab. Isinya sudah kita bacakan tadi. Apakah ini benar? Wallahu a'lam. Karena ini dicantumkan juga dalam kitab Al-Hisamul Maslul, karya seorang ulama pro Ba'alawi dari Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Ini kitabnya. Kitabnya ini ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Nah, terus sekelas Habib Muhammad Diya Shihab aja seperti itu. Lah bagaimana yang lainnya? Ya malah lebih nemen. Lebih nemennya bagaimana? Sekelas pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir. Ini dikarang oleh 2 orang kitab ini. Karena memang ada pemisahan antara Habib Muhammad Diya Shihab dan Abdullah bin Nuh. Jadi kedua orang ini berkecimpung ya, berkeliling kemana-mana, Indonesia, Singapura, Malaysia, ya, sampai keliling dunia pada waktu itu, ya. Nah ini Habib Muhammad Diya Shihab itu pernah dikritik oleh Kiai Haji Maduddin Usman bahwa ada kekeliruan dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir. Dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir itu beliau Habib Muhammad Diya Shihab memahami tentang fasal ba'dul ahadits allati rawaha. Ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Abah katanya. Padahal bukan. Ya ini
Kitab Al-Imam Al-Muhajir ditulis oleh Muhammad Diya Shihab dan Abdullah bin Nuh. Kitab ini terdiri dari 244 halaman, diterbitkan oleh penerbit Dar Al-Asyuruk Jeddah, Saudi Arabia. Tahun 1400 Hijriah atau Masehinya 1980 Masehi. Hijriahnya 1400, Masehinya 1980. Kitab ini merupakan biografi dari Imam Ahmad bin Isa yang oleh kalangan Ba'alawi kemudian diberikan gelar Al-Muhajir. Jadi dari Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang menggelorakan ya, mempopulerkan Al-Abah An-Nafat kurang keren, akhirnya Al-Muhajir. Ya. Nah ini pondasi itu semakin kuat dikuatkan oleh Muhammad Diya Shihab, Habib Muhammad Diya Shihab, Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman. Padahal tidak ada referensi data yang valid, yang paralel, menyambung sampai data primer. Enggak ada. Kemudian bergelar Al-Muhajir. Kitab ini diawali dengan mengutarakan keadaan kota Basrah abad keempat yang gemilang dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Latar belakang sejarah ini dipetik dari referensi sejarah yang kredibel seperti kitab-kitab karya Ibnu Khalikan, Ibnu Athir, Al-Mas'udi, Ibnu Jarir, As-Sayuti, dan sebagainya. Namun, ketika menjelaskan tentang biografi dari Ahmad bin Isa sendiri, penulisnya tidak mencantumkan referensi dari mana ia mendapatkan berita itu. Seperti ketika yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mulai belajar dari kedua orang tuanya, tentu semua anak akan belajar dari kedua orang tuanya, mesti. Misalkan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat belajar dari orang tuanya yang bernama Isa Ar-Rumi Al-Azraq misalkan. Karena bermata biru, seperti keeropaan, seperti Turki, campuran antara Rom, ya. Isa Ar-Rumi, ya. Romawi, campuran, itu gede dhuwur. Matanya seperti orang bule itu loh, campurannya. Itu ayahnya dari Imam Ahmad Al-Nafat atau Al-Abah. Jadi belajar dari orang tuanya. Ya setiap orang mestinya ya belajar dari orang tuanya. Tapi tidak dicantumkan oleh Muhammad Diya Shihab secara terperinci. Baik di Basrah maupun di kota-kota lainnya di Irak. Penjelasan ini seharusnya sudah menyebutkan siapa ulama-ulama yang didatangi oleh Ahmad bin Isa. Dan dari mana penulis kitab ini mengetahui berita itu, namun paragraf ini tanpa referensi. Jadi Muhammad Diya Shihab itu tanpa referensi. Jadi sama seperti ya, saya itu lebih condong dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf. Beliau itu berpendapat bahwa memang Imam Ahmad Al-Abah itu Syiah Imamiyah, bukan Sunni Syafi'iyah, bukan. Bukan. Tapi kenapa tiba-tiba sejarah berubah itu? Nah, ini kan para pelakunya saja, kejujuran ya pelaku sejarah. Ya. Jadi agaknya ia keluar dari imajinasi penulis tentang banyaknya ulama di Irak waktu itu, dan kemungkinan besar itulah yang dilakukan remaja seusia Ahmad bin Isa ketika berada di lingkungan para ulama. Referensi kemudian disebutkan pada paragraf yang lain diambil dari kitab Thawrah Az-Zanji, yaitu ketika menerangkan bahwa Basrah ketika itu merupakan pusat pemikiran besar, kota tempat bersinggungannya berbagai macam aliran filsafat, keyakinan, dan pemikiran. Rupanya penulis kitab Al-Muhajir ini ya Muhammad Diya Shihab bersama dengan Abdullah bin Nuh ya ketika menemukan tentang biografi Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Abah An-Nafat, lalu tanpa teliti lebih lanjut langsung diambil kesalahan fatal pun terjadi. Jadi di sini ada kesalahan fatal. Ini halaman 73 tentang ba'dul ahadits allati rawaha. Nadhkuruhuna haditsaini. Ya. Akhraj as-Saduq Asy-Syaikh Al-Jalil Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Bawai Al-Qumi haddatsa bi min jumlati hadithi min jumlati hadits jalasa yahdutsu bihi fil majlis ats-tsalits wal 50 yaumul jum'ah fi sadis wal 20 min syahr Rabiul Awal sanah 368 Hijriah. Qala Ahmad bin Muhammad bin Radma Al-Ghazwaini qala haddatsana Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Husaini. Nah ini loh. Oh ini loh ada tahun 368 dicantumkan ya. Pernah meriwayatkan hadis ini. Haddatsana Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Husaini. Ada dua hadis ini. Padahal Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Husaini bukan Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq. Bukan. Ini hanya menurut pendapat sebagian kecil saja ulama ya yang memahaminya, termasuk diantaranya adalah Syekh Mullah Bakir
Syausyari. Itu. Yang lainnya enggak, itu bukan Ahmad bin Isa Al-Husaini Al-Alawi Al-Ba'nafat, bukan. Sesuai dengan kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi ini, ya, Tarikh Baghdadi ini, bahwa bukan. Yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa Al-Alawi di sini adalah ketika ada cerita, ya, ini kefatalan pun terjadi ketika mengutip sosok Ahmad bin Isa yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Disebutkan dalam kitab itu Ibnu Jarir At-Tabari menerima surat dari Ahmad bin Isa Al-Alawi dari kota Basrah. Ya. Lalu Ibnu Jarir membalasnya dengan kalimat, wahai amirku. Penulis kitab ini kemudian mengucapkan, cukuplah untuk mengetahui betapa agung kedudukan Ahmad bin Isa dari penyebutan Ibnu Jarir terhadapnya, wahai amirku. Ya. Penulis tidak teliti atau pura-pura tidak mengerti. Nah, inilah kebiasaan kaum Ba'alawi kan seperti itu. Pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu. Al-Kholal, Al-Alal. Padahal sudah saya katakan Ad-Dalal. Ad-Dalal. Al-Alal, Al-Alal, Al-Halal, Al-Qalal. Sama. Di sini juga begitu. Ad-Dalal itu ditulis oleh Habib Muhammad Bi'asyab menjadi Al-Qalal, pakai qi malah, pakai qaf. Kalau pakai qaf itu menurut Ba'alawi, At-Tarimi ya jadi g malah, Al-Qalal. As-Saqqaf di As-Saqqaf, ya. Nah ini. Jadi wahai amirku. Nah ini dalam kitab Tarikh Baghdad bukanlah Ahmad bin Isa An-Naqib, tetapi sosok lainnya itu Ahmad bin Isa bin Mansur. Tarikh Al-Baghdadi menerangkan itu. Nanti kita buka-buka lagi. Jadi sudah saya garisin. Nanti kalau melebar nanti malah tambah semakin lama. Jadi sudah saya dapatkan bahwa Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Husaini yang ditulis oleh Habib Muhammad Bi'asyab itu keliru. Yang benar itu adalah Ahmad bin Isa bin Mansur, gitu. Jadi sesuai dengan kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi. Tetapi sosok lain yaitu Ahmad bin Isa bin Mansur. Jadi ini bulat. Jadi kelemahannya Habib Muhammad Bi'asyab itu juga ada. Bahkan yang dipegang sebagai kitab sakti, ya, karangan beliau yang berdasarkan catatan kaki, kitab Samsul Dhahirah ini, ya, itu menganggap bahwa sudah sahih sesuai dengan penelitian beliau Habib Muhammad Bi'asyab dan dijadikan pegangan utama kitab sakti dari kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Sehingga dengan kitab sakti ini merampas semua Bani Wali Songo menjadi Ba'alawi, ya. Begitu juga meniadakan semua keturunan Nabi yang ada di Nusantara ini. Jadi ini sejarahnya seperti ini. Jadi beliau juga akhirnya pada akhir usianya berhalusinasi menulis wasiat 1 lembar yang saya bacakan tadi. Jenengan sendiri yang menilainya. Oh, ternyata kualitasnya memang seperti itu. Ya wallahu a'lam. Kita tidak bisa menghujat orang per orang karena kita pun juga punya kelemahan. Tapi faktanya seperti ini. Faktanya seperti ini. Bahwa mereka tidak bisa menghindarkan diri dari perilaku halusinasi. Selalu menerima informasi dari alam dimensi yang berbeda dari alam ini. Seakan-akan hidup di alam lain gitu. Sama seperti cerita-cerita khurafat yang disampaikan oleh para Habib Ba'alawi selama ini. Sampai sekarang ini, sejak dulu ya sampai sekarang ini ya begitu sama. Seperti 502 hikayat khurafat yang ada di dalam kitab Al-Jaharus Syafaf. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain dinukil, dipindah jadi kitab Al-Masyra'ur Rawi, kitab Syarhul Ainiyah, ya kitab-kitab karya internal Ba'alawi yang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi dengan panjenengan, membaca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Garuda Sakti. Mengapa Habib Ba'alawi menganggap dirinya sebagai klan tertinggi? Ajaran mereka cenderung ke arah Hinduisme. Mohon penjelasannya, Kiai. Sebentar, geser dulu. Mohon maaf, para pemirsa dan pendengar sekalian, kalau pas saya live ini nggak bisa nyambi minum itu.
dalam rangka kami menghormati panjenengan, nggak ngopi, nggak ngerokok saya. Ya karena ya menghormati panjenengan, saya nggak ngerokok dan nggak ngopi. Pak Garuda Sakti, karena memang Habib Ba'alawi itu menganggap dirinya ras tertinggi. Kaum Brahmana, anak ya putra putrinya tidak boleh dinikahi oleh kalangan Sudra atau kalangan Waisa atau bahkan kalangan Dalit karena beda kasta. Kalau di Indonesia ya mungkin anak kiai, anak kiai nggak bisa dinikahi oleh orang biasa. Kalau menurut saya itu enggak. Sing penting podo islami, podo agamane, podo senengi, podo komitmene, ya kan, tujuan yang sama membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Boh anak kiai untuk tukang parkir nggak masalah. Bagi saya seperti itu, karena tukang parkir pun bisa berjuang, ya, sehingga berhasil, ya, sukses gemilang, ya, begitu, ya. Jadi ajaran mereka cenderung ke arah Hinduisme, leres Pak Garuda Sakti, memang begitu. Ya sama seperti kasta Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, dan Dalit itu. Tidak bisa yang paling bawah ini bisa menikahi kasta yang paling tinggi, nggak bisa. Sama dengan di Bali, gitu ya. Gede itu tidak bisa dinikahi oleh alit, ya, nggak bisa. Oke, berikutnya Mas Anom. Assalamualaikum Kiai. Lagi viral hari-hari ini membaca tilawah Al-Quran diiringi dengan musik orkestra. Bagaimana tinjauan hukum syariatnya Kiai? Terima kasih dan sehat selalu. Dari sudut pandang syariah itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan dan bisa mengarah ke bid'ah yang ghairul hasanah. Saya nggak mengatakan dolalah ya. Ghairul hasanah. Karena apa? Al-Quran jika dicampur adukkan, ya tidak dimuliakan, diletakkan di tempat yang tidak sewajarnya, sepatutnya itu sama dengan penghinaan. Tapi kalau niatnya bukan penghinaan, tapi untuk menyampaikan isi Al-Quran kepada orang awam melalui cara seninya, ya itu tergantung pemahaman sufistik, ya, sudut pandang tasawuf. Tapi secara umum tidak disyariatkan, itu hanya dihakikatkan. Masuk dalam kategori hakikat, bukan masuk dalam kategori syariat. Sama seperti Cak Nun dalam Kiai Kanjengnya, misalkan. Atau misalkan nyanyian Cak Uji, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bidadari surgaku. Itu kan mencampur adukkan antara kalam ilahi dengan seni. Ya wallahu a'lam, tidak disyariatkan. Nggih, Mas Anom begitu. Pak Nur Indonesia. Dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya Dia Syihab itu, kata Kiai Imad, ada kekeliruan fatal, Pak Kiai. Tolong jelaskan yang mana, Pak Kiai, tadi. Kitab Al-Imam Al-Muhajir memahami riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Isa, Al-Alawi, Al-Husaini, berikut juga yang diterangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang dikirimi surat oleh Imam Ahmad bin Isa itu bukan Ahmad bin Isa Al-Abah bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, bukan, tetapi Ahmad bin Isa bin Mansur. Salah paham. Habib Muhammad Dia Syihab ini mungkin pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu atau sengaja. Nah, ini perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu orang itu ada titik kelemahan, pasti ada. Nih, sudah saya terangkan tadi nggih Pak Nur Indonesia. Jadi ada kekeliruan fatal memang ada nggih. Tolong jelaskan yang mana Pak Yai nggih. Ada yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam tarikh Baghdadi nggih. Berikutnya Ibu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Ada buku terbaru Kiai Imad, Kronik Perjalanan Kiai Haji Imad. Nggih, bukunya itu saya masih belum mendapatkannya nggih, Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Dalam mengungkap nasab palsu Ba'alawi, mudah-mudahan Kiai punya alamat untuk bisa membeli buku tersebut via online. Nggih. Saya tak cari nih Bu Zain Zeta. Nanti kalau pas saya sebenarnya sudah ditawari
saya kan punya grup keraton-keraton kerajaan-kerajaan Nusantara, itu saya punya grupnya. Tapi karena anggotanya ribuan ya, saya kurang cermat membaca, banyak yang tak terbaca, langsung saya close semua gitu. Nggih, nanti nggih saya tadi Bu Zain nggih, ada kronik perjalanan Kiai Haji Imad dalam mengungkap nasab palsu Ba'alawi. Nggih, nanti kita coba cari nggih Bu Zain Zita. Kita cari via online, mungkin via Lazada atau Tokopedia ya, apa Shopee ya mungkin nggih. Bu Zain Zita. Saya melihat buku kronik perjalanan Kiai Imaduddin tersebut di statusnya Gus Hanif Harhan. Saya tanya bisa beli via online di mana? Dia menjawab saya dikasih sama Kiai Imad. Harusnya adik saya Gus Hanif Harhan yang menjelaskannya. Nggih. Bisa dijual beli via umum ya. Jadi sudah diumumkan semua bisa beli. Nggih. Harusnya begitu nggih. Nanti coba saya punya kontaknya di Hanif Farhan. Saya punya kontaknya. Nanti coba saya tak kontak, tak tanya beliau nggih. Pak Slamet Alimi ya, ini dari Kudus ini, Pak Slamet Alimi. Salam, nggih, warga Kudus, Pati, Demak, Grobogan. Sekarang sudah surut banjirnya. Selamat beraktivitas normal kembali, nggih. Pak Slamet Alimi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan turut menyimak, nggih, Pak Slamet Alimi. Semoga jenengan selalu diselamatkan oleh Allah dan generasi panjenengan menjadi orang-orang yang alim, alimin, alim-alim semua, nggih. Sak Purbo. Kula nuwun, Kyai. Nggih, monggo. Kalau kula nuwun, monggo. Sampurasun, rampes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dayak, beda lagi salamnya. Karena pertama salam dengan gerakan ini golok. Itu kalau kawan-kawan kita dari Dayak. Ini golok di sini, ini salamnya Dayak ya. Ya. Adil Kak Talinu, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, harus. Jadi beda, jadi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kula nuwun monggo. Dulu saya pernah baca bahwa sematan nama Habib itu awalnya dulu diberikan kepada para lulusan perguruan di Tarim Hadramaut Yaman dari ras apapun, bahkan yang bule juga kulit hitam. Ini kok berubah makna? Nggih. Saya pernah mendengar dan melihat tulisannya, tapi belum sempat saya kaji lebih dalam, nggih, Cak Purbo, tentang itu. Kalau Al-Habib sendiri ya yang dikasih, yang terkasih, yang terhormat, yang mulia ya. Antara Al-Habib gelar umum dengan Al-Habib gelar khusus untuk dzurriyyah Nabi itu beda lagi. Kalau Al-Habib untuk gelar umum mungkin ya bisa untuk semua orang. Misalkan Habibi, ya, misalkan wahai cintaku yang kukasihi, misalkan ya sayangku, istriku, atau anakku. Ya mungkin seperti itu secara umum. Tapi pada waktu itu hanya untuk alumni mungkin Tarim atau Darul Mustafa Hadramaut sana. Tapi tiba-tiba sekarang untuk umum, karena memang yang pertama kali menggunakan nama Habib itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, Pak Cak Purbo. Jadi menurut tulisan panjenengan yang jenengan temukan dari Tarim Hadramaut Yaman ini, bule-bule pun ya, orang-orang Afrika kulit hitam sekalipun bisa menggunakan nama Al-Habib. Ya. Yang saya tahu, ini ya yang saya tahu. Sebenarnya Musa Al-Munawwar, Musa Munawwar atau Moses Munawwar, itu anaknya ada yang bernama Muhammad Al-Qadri. Setelah keluar dari penjara pengasingan ya, karena terlibat kasus 65, itu dibaptis oleh gereja Katolik menjadi Paulus Al-Ghadri. Padahal dulunya Muslim dia. Nah, Paulus Al-Ghadri ini, hitam, kok pakai nama Al-Ghadri ya? Ya berarti kan ada sangkut pautnya. Kenapa kok saya pernah bilang Musa Al-Munawwar itu apakah murni anaknya Kiai Ronowijoyo, bekas pelarian pengikutnya Pangeran Diponegoro, atau anak gawan? Nah itu, anak gawan, atau hanya anaknya seorang pegawai KUA zaman Belanda dulu, yang punya banyak kebun kelapa di Kapurjo atau Pagu, Kediri, Jawa Timur. Nah, padahal tahun 1897 katanya kelahirannya, tidak jelas, karena memang beliau Romo Kiai Haji Hasan Muhyi, itu nama Arabnya, nama Jawanya, ya nama pejuangnya adalah Kiai Ronowijoyo.
yang mendirikan pesantren Kapurrejo di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Itu adalah bagian keluarga dari Musa Al-Munawwar. Musa Munawwar. Nah, Kiai Ronowijoyo ini menikahi Nyai Juru, ya, itu sudah membawa anak gawan, termasuk Musa ini Al-Munawwar, dan ada beberapa saudaranya lagi. Coba nanti jenengan cari sendiri. Kenapa kok saya pernah menyampaikan ada keterlibatan Al-Ghadri dengan PKI? Ya memang Paulus Al-Ghadri terlibat dengan pemberontakan PKI 65, diasingkan. Nama aslinya Muhammad Al-Qadri. Marga Al-Ghadri itu dari Pontianak, Kalimantan Barat, dari Mempawah. Husain Al-Ghadri, lalu terus sampai kerajaan atau Kesultanan Pontianak, Sultan Al-Qadri, Hamid Al-Qadri. Itu. Begitu juga yang di Palembang juga ada Al-Qadri juga. Ya, Paulus Al-Ghadri mempunyai anak yang bernama Winarno, sing laki-laki, sing perempuan Mariana Winarni, Muslim. Mariana Winarni, Magetan sana, Magetan. Masih ada kok. Anak cucunya masih ada, tapi menyembunyikan dirinya. Nggih, begitu nggih. Jadi Paulus Al-Ghadri itu hitam besar, tapi mempunyai jiwa yang sosialis, kasih sayang. Nggih, nanti kita bahas lagi. Nggih. Berikutnya Pak Nur Salafi, mohon dibahas UAS dan UA. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat yang masih belum paham ilmu pengetahuan nasab dan sejarah. Saya sarankan pengumuman untuk saudaraku yang mulia Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat untuk belajar bersama dengan Kiai Haji Madudin Usman dan melihat channel-channel yang ada yang membahas tentang sejarah dan nasab Ba'alawi sehingga dengan berdua tidak sampai kena prank, ya, tidak mudah ditipu oleh kaum Ba'alawi. Begitu nggih, yang saya sampaikan. Berikutnya Pak Winaryanto Anton. Assalamualaikum Kiai, mugi panjenengan sehat-sehat, sehat selalu. Pro dan kontra tentang kajian nasab Ba'alawi niku wajar. Insya Allah niku panggung audisi, nggih. Terus Pak Winaryanto Anton. Saking audisi niki pasti nanti ada yang terdegradasi dan ada yang eksis. Insya Allah yang membela kepala suku nasab Ba'alawi akan ditinggalkan umat. Umat semakin cerdas Kiai nggih. Jangan kira umat itu bot. Saiki zaman keterbukaan, semua orang itu sudah pegang HP semua dan punya Gmail semua, punya akun YouTube semua. Jangan remehkan tukang bangunan, tukang kuli becak ya becak, tukang panggul, semua itu sudah semua sama-sama sekarang. Tergantung perlombaannya saja dalam kebaikan ketakwaan. Semuanya. Jadi jangan kira mereka mudah dibohongi, kecuali ya yang belum dapat hidayah, termasuk para muhibin, santri dan kiai yang masih dalam pengaruh hipnoterapi. Ya, semoga saja secara lambat laun tercerdaskan, tercerahkan, tersadarkan. Begitu Pak Winaryanto Anton, umat akan memilihnya seperti audisi. Nanti siapa yang laku dan tidak laku. Sama seperti sekarang kok masih kekeh mendirikan tempat usaha warnet, ya nggak laku. Sudah ada Android sekarang, setiap orang itu sudah punya HP masing-masing. Warnet nggak laku. Sekarang misalkan saya akan merintis usaha telepon koin, yang nggak laku. Telepon koin yang ini koin di lembar klik, halo, ya. Nggak laku. Zaman sudah beda. Oh, saya mau beli HP 3G, nggak laku. Sudah 4G, 5G sekarang ini. Sama dengan ini. Oh, saya mau beli HP baru, RAM 1, ROM 6, nggak laku. YouTube itu iklannya itu kapasitasnya besar-besar ya. Sekali lob iklan langsung hang, nggak bisa digerakkan. Jadi tergantung ya, kita harus up to date ya, harus terus untuk update. Nanti akan ada 6G, ya, ada 7G, ada 8G, ada 9G dan seterusnya. Nanti akan ada seperti itu. Terus ilmu dan teknologi itu bergerak, tak bisa dihalangi. Gitu. Insya Allah Pak Winaryanto. Ranggenah. Kang Hanif Farhan adalah salah satu orang yang menjembatani kajiannya Kiai Imad.
hingga sampai eksis hari ini. Terima kasih Kang Hanif Farhan, ganteng, cerdas, nggih. Hanif Farhan kalau mau jadi mantu saya ya gak apa-apa. Anak saya ada yang putri muslimah Jawa Timur ya. Sudah saya tawari, kok pernah saya tawari, menawarkan anak gadis kepada orang-orang soleh itu sunnah. Jadi juga harus beraudisi, audisi seperti Sayyidina Ali ketika mau memberi istri Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Ya kayak seperti itulah, yang penting itu ya itu tadi, bertanggung jawab. Ya seperti itu. Nggih, Hanif Farhan, muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga. Nih, Pak Garuda Sakti, menurut pendapat saya Kiai, tidak perlu adanya debat nasab, biarpun mengalir seperti air sampai titik di mana Mukibin tersadarkan. Jika itu terjadi pasti rungkat nasab Alawi Trims. Nggih, insya Allah Pak Garuda Sakti, nasihat panjenengan akan kami taati. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Ngaji tiada henti. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Nggih, Pak Ahmad Slamet, orang yang membela nasab Alawi, otaknya sudah sarap dan bermental budak. Nasab Alawi dibela mati-matian, sedangkan Alawi menafikan keturunan Wali Songo di Nusantara. Budak Alawi pada bisu, tuli, dan buta. Summum bukmun umyung fahum la yarjiun. Summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Jadi semoga saja diberi hidayah oleh Allah semuanya. Jangan dibela. Belalah yang benar, yang salah disadarkan. Kereta cepat. Apa pendapat Kiai mengenai film Kiblat yang menayangkan adegan sholat yang bernuansa horor? Apakah ini ada propaganda yang ingin melemahkan Islam dari dalam? Film Kiblat itu dilarang sama MUI ya, karena tidak mendidik umat ini. Banyak unsur negatifnya. Tetapi justru yang dilarang itu malah orang yang penasaran, orang banyak penasaran. Sama saya analogikan seperti ini. Ada orang ya pakai celana kolor manjat pohon kelapa ya, sampai di tengah-tengah pas dia manjat itu katok kolornya melorot jatuh ke tanah, dia telanjang, dia malu dilihat orang, lalu dia bikin pengumuman, weh orang-orang di bawah semua jangan lihat saya karena saya telanjang. Yo, ya orang-orang yang malah keluar semua malah melihat, kan begitu. Gitu. Ya sebenarnya nggak usah kasih pengumuman seperti itu, yang penting langsung turun, pakai, ambil celanamu, pakai, lalu kamu manjat lagi, kan begitu. Tapi ini biasanya yang kontra-kontra itu pasti banyak orang yang mencarinya. Nah, kayak gitu. Penasaran apa sih isinya itu. Nah, nanti mungkin setelah ini banyak yang mencari di YouTube atau mencari di searching Google, oh film Kiblat itu apa isinya ya. Ternyata dilarang oleh MUI. Kalau toh memang tidak mendidik ya tetap kita boleh menontonnya untuk pelajaran bagi kita. Untuk mengetahui sesuatu yang salah itu harus ditemukan dengan sesuatu yang benar. Ya, kita bisa tahu kalau ini orang miskin ya karena ada orang kaya di sebelahnya, kan begitu. Sama dengan ketika kita belajar ilmu mencuri itu boleh, ilmu mencopet itu boleh, ilmu hipnotis itu boleh. Bahkan ilmu sihir yang tidak membahayakan akidah itu boleh, untuk melawan sihir, untuk melawan hipnotis, untuk melawan copet, untuk melawan pencuri. Oh, taktiknya seperti ini, sehingga kalau saya mau dicuri nggak bisa, saya mau dicopet langsung, oh belakang saya ini mencurigakan ini ya. Seperti boleh. Ini Pak Kereta Cepat. Pak Joko Nur, nderek ngos nggih, monggo Pak Joko Nur nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Yahya Salafi dan keluarga serta santri-santrinya di Pasar Rohim Surabaya. Amin. Matur suwun nggih, Pak Joko Nur. Posisi santri. Assalamualaikum Kiai Nur, semoga sehat, puasa lancar. Izin bertanya, bagaimana menurut Kiai dai atau mubalek ustadz di Indonesia ini harus mempunyai sertifikasi MUI? Apakah habaib di Indo ini juga bersertifikat? Menurut saya habaib tidak bersertifikat kecuali mendapatkan paspor ya, isbat dari Robito Alawiyah nasabnya itu. Jadi sebenarnya harus disertifikasi semua. Walaupun misalkan saya gagal sertifikasi ya nggak apa-apa. Yang penting tetap harus disertifikasi. Keahliannya, kemampuannya. Jangan sampai membodohi umat, ya bikin khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal, ya itu hindari, ya. Hindari. Misalkan hadis-hadis maudhu, ya.
disampaikan ke umat. Umat kan tidak mampu ya memilah dan memilih ya. Ya inginnya matengan saja. Jangan sampai harus mungkin sertifikasi MUI itu dibutuhkan. Posisi santri, jika memang KBRI memuliakan ulama Nusantara, tentu anak perempuannya ridho dinikahi, tapi nyatanya mereka melarang itu. Bagaimana ini menurut Yai Nur? Saya agak heran juga, karena memang mereka masih mempertahankan kastaisasi. Kastanisasi atau kastaisasi, ya, menurut KBBI terserah pada benarnya semua. Masih memahami, meyakini bahwa mereka itu kasta tertinggi, jadi tidak boleh dinikahi oleh kasta di bawahnya mereka. Begitu. Pak Eman Harmain, ngiring ngaos Yai mugi dapat barokah Jawa Barat Kuningan, monggo. Berikutnya, Nano Haryota, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Derek ngaos Yai nyadung barokahipun, barokah dari Allah, bukan dari saya. Barokah dari Allah lantaran kita semua belajar bersama. Semoga Yai selalu diberikan kesehatan dan keselamatan bagi prasetyo. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya Pak Nur Indonesia. Sholawat bi Rasulillah itu arti Bani Alawinya, artinya ke siapa Pak Kiai? Apakah keturunan Ali bin Abi Thalib atau Alwi bin Ubaidillah? Sholawat bi Rasulillah wal Badawi itu yang mempopulerkan adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf atau As-Sakaf. Yang ngarang saya masih belum tahu. Tetapi kalau kita lihat nama Bani Alawi itu bukan dari Bani Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang sering dibaca oleh Romo Kiai Haji Fuad Pleret, Rofa, Raudatul Fatihah, sering dibaca oleh beliau karena memang beliau ittiba dengan guru beliau, yakni Romo Kiai Haji Abah Guru Sekumbul dari Kalimantan Selatan. Ya, saya tidak menyalahkan. Kalau memang Bani Alawi itu dirujuknya ke bukan Bani Alawi, Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Naqib itu enggak. Tapi Bani Alwi keturunan Ali bin Abi Thalib. Tetapi bukan itu. Di mana-mana coba saya mencari terjemahnya. Bani Alawi itu orang-orang, para wali-wali dari kalangan Bani Alawi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Itu. Jadi ya entah, nanti misalkan ini untuk solusi lah ya, solusi. Kalau itu kan liriknya bagus ya kan. Ada nyanyian didangdutkan juga. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalim min Bani Alawi. Rubah saja. Wa rijalim min awliya'i tis'ati. Wah, mangklah ya. Dan orang-orang para wali dari Wali Songo. Wah, gitu loh. Ya, dipaskan aja. Ini saya coba gubah sedikit. Warijalim min awliya'i tis'ati. Ya, gitu. Ini solusi. Ya, tetap dinyanyikan lagi, nggak apa-apa. Karena sudah kadung liriknya bagus ya. Salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalim min awliya'i tis'ati. Nah, gitu. Wa rijalim min awliya'i tis'ati, wali-wali Songo. Para wali atau orang-orang dari keturunan Wali Songo. Dirubah gitu aja. Nah, daripada nanti Bani Alawi, kalau artinya Bani Alawi bin Ubaidillah. Kalau Bani Alawi, Alawiyin itu biasanya. Saya nggak pernah menemukan itu kecuali di kitab nasab tentang keturunannya Jadid. Ya, Bani Abi Alawi. Tapi kalau keturunan Alwi itu Alawiyin. Atau Al-Alawi gitu aja. Nek baninya itu mesti Ba-Alawi. Robito Alawiyah itu. Mungkin begitu. Monggo dibaca nggak apa-apa. Yang penting artinya tidak seperti kita berwasilah kepada para wali-wali dari Bani Alawi. Tetapi dari Bani Aulia Utis Ati Wali Songo ini. Mohon maaf nih. Karena pengarangnya masih saya cari belum ketemu. Yang mempopulerkan di Indonesia itu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Enjos. Wasiatnya di alam dongeng ternyata Yai. Oh nggih, inilah. Ini kitab lembaran wasiat. Ini. Sudah saya bacakan ke jenengan nggih. Pak Abdul Hanan, kapan martabat 7 dibahas Yai? Waduh, Pak Abdul Hanan ini aduh nggih.
saya masih hutang kepada beliau belum membahasnya. Nggih, insyaallah nggih Pak Abdul Hanan nggih. Semoga jenengan kadang-kadang nulis Pak Abdul Hanan. Jadi jenengan nulis nanti kita bahas bersama. Jadi saya belajar dari panjenengan. Nah, ininya begitu. Selama ini saya kok nggak membahas khusus tentang martabat 7 karena martabat 7 versi saya mungkin lebih praktis gitu loh. Tadi nggak terlalu apa ya, bulet dan ruwet gitu. Nanti insya Allah seperti itu. Tapi monggo Pak Abdul Hanan untuk menuliskan, ya, mungkin masih ada beberapa karakter nulis di sini kan bisa nggih banyak. Nanti kita kaji bersama. Nggih. Begitu nggih Pak Abdul Hanan, sepunten ingkang kuatah nggih. Afwan katsir nggih. Pak Ahmad Munir. Assalamualaikum Pak Yenur. Dari dulu mulai zaman Belanda, Kiai Nusantara diadu domba dengan sesama pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan sekarang juga para kiai pribumi juga diadu. Nggih. Saya itu kadang-kadang ya merasa teradu. Teradunya di mana? Ketika saya melarang Masjid Musola, ini kan jam sekian sudah turun semua, nggih. Alhamdulillah. Ya karena memang perlu istiqomah menyampaikan. Bukan berarti takut akan syiar, enggak. Tergantung situasi dan kondisi lah, di mana syiar itu berada. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati itu harus benar-benar mencermati situasi dan kondisi, tidak boleh ngawur enak dewe. Jadi saya akhirnya diadu domba dengan sesama kiai. Banyak teman-teman saya pengikut dari para habib gitu. Yang fanatik buta ketika saya ingatkan seperti ini banyak yang belum terima. Ada yang kepingin langsung diskusi dengan saya, datang ke sini tapi masih saya tunggu dan saya kadang banyak repotnya. Kalau siap, saya akan menghadapi diskusi itu. Saya jelaskan secara jelas sejelas-jelasnya. Insya Allah seperti itu. Memang tradisi Belanda dulu kepada pribumi kita akan mengadu domba sesama anak bangsa. Jangan sampai kita terkena hasutan itu. Termasuk juga masalah politik ya. Sebenarnya ya pro dan kontra itu sejak dulu kala itu ada. Sampai akhir masa pasti ada pro dan kontra masalah sidang MK, misalkan gugatan ke MK, masalah itu sudah insya Allah. Apakah saya tidak tahu itu? Tahu, tapi jika saya membahasnya nanti tidak sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, jadi panas nanti malah. Begitu Pak Ahmad Munir. Pak Jainuri Mojokerto tumut ngasih monggo. Pak Mr. Urapet. Sebenarnya buku dongeng sama Margaba Alawi disalin pakai tulisan Arab dinamakan kitab nasabnya Margaba Alawi. Gampang kok, ngarang kitab itu gampang. Misalkan semisal Habib Muhammad Diasyab ngarang kitab ini, tinggal teman-teman saja. Saya ambil sebagian dari kitab Tuhfatuz Zaman, saya ambil sebagian dari Tarikh Hadramaut, saya ambil sebagian dari Syamsul Dhahira, dari Tarikh Al-Baghdadi, dari Al-Khatib, saya tuliskan. Saya ngarang 100 lembar kitab nasab dan sejarah, bisa. Bisa, saya tulis tangan, terus saya menghubungi penerbit untuk mencetak karya saya. Bisa juga. Gampang sebenarnya. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah, Habib Muhammad Diasyab itu pernah ke Palembang juga. Jadi mungkin bahasa Melayunya juga bisa beliau. Tapi ya itulah, tidak terus semua bahasa Arab itu pasti benar ya enggak tentu. Buku dongeng bahasa Arab juga banyak. Koran-koran bahasa Arab dikira itu Quran, hadis enggak beda. Pak Maheswara, Pak Maheswara, ayo live, dah nggak sabar dengerin Kiai Nur Ihya ceramah. Sami-sami Pak Maheswara, sama-sama kita ngaji bersama. Pak Agus dari Hadiah, Assalamualaikum Kiai, dari Enggaus Kiai, mugi-mugi Kiai keluarga pindah sehat walafiat, dijauhkan dari fitnah. Tulisannya rada salah, ya mungkin nggak sengaja. Fitnah, amin. Pak Agus dari Hadiah matur suwun. Pak Awan Yuri. Assalamualaikum ya Nur ya. Waalaikumsalam. Apa benar Tuan Guru Sekumpul mengakui dan mengisbat Pak Alawi sebagai Duriah Rasul seperti klaim sejumlah habib dan muhibinnya? Matur suwun. Tidak benar. Bahkan justru Robito Alawiyah itu membatalkan nasab isbatnya Abah Abdul Ghani, Mbah Guru Sekumpul itu. Tidak termasuk Al-Aidrus marganya, tidak termasuk marga Mbak Alawi itu. Jadi nggak benar. Biasanya memang begitu. Kaum Mbak Alawi itu selalu mencantumkan, mengklaim-klaim sepihak seperti itu. Sama seperti kitab ini. Kitab Al-Imam Al-Muhajir itu selalu sama apa yang dikatakan oleh ulama As-Sakhawi, Al-Janadi, Ibnu Ainabah. Nah, seperti itu. Tapi kitabnya nggak ada. Gitu.
Ibnu Samurah, mana Ibnu Samurah? Nggak ada yang menyebutkan Bani Alawi, kecuali kitabnya nanti diselipi sendiri, ya, dirubah sendiri, dicetak lagi, ya. Nah, itu kecuali seperti itu, enggak, itu senengannya itu seperti itu. Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja tidak membatalkan Pak Alawi. Apa itu Kiai Haji Maduddin Utsman? Ilmunya seberapa? Apa masih tinggi ilmunya Romo Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura? Enggak ada apa-apanya. Seperti itu, biasanya dalilnya kan seperti itu. Untuk menggiring kepercayaan muhibbin atau santri jamaahnya. Supaya tetap percaya. Mbah Hamid Pasuruan saja itu loh, tidak menolak nasabah Alawi. Gurunya Mbah Hamid itu ya dari marga Mbah Alawi. Nah, gitu. Pasti gitu, namanya klaim sepihak. Baratul Hawa, Tulungagung Jawa Timur, setia mengikuti ngaji KRT Kiai Nurul Salafi, semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin. Ibu Baratul Hawa, matur atas kesetiaannya dalam ngaji bersama. Ahmad Ridhoni, Kalimantan Selatan. BJB Cempaka hadir, nggih, monggo dari Kalimantan Selatan, alhamdulillah bisa hadir. Kalimantan Selatan kalau bisa semakin waspada karena setelah mendekatnya IKN, kalau memang diresmikan menjadi ibu kota kita, ya maka nanti basisnya para habib itu ada di sana. Nggih, semoga saja tercerahkan Kalimantan Selatan secara keseluruhan, tidak hanya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, juga Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalteng, Kalimantan Barat, nggih, semuanya. Nggih. Pak Abdul Ahmad, yai, harapan saya sih, ulama-ulama pribumi tanggap terhadap penistaan agama oleh dari oknum agama lain. Soalnya penistaan agama menjadi salah satu senjata imigran Yaman untuk menarik simpati masyarakat. Nggih. Kita harus membentengi umat dari paham-paham yang sesat. Bukan sesat ala kita, enggak. Ala MUI, ala Quran hadis ijma qiyas secara keseluruhan. Suatu ajaran itu bisa dinilai benar atau tidak benar itu kembalikan ke dogma dan logika plus realita. Dipikir akal sehat saja lah, ketemu wah nggak masuk akal ini. Ajaran kok gini, memberatkan ini. Oh berarti nggak benar ini. Misalkan ajaran syahadat yang dirubah oleh Ahmad Musaddiq, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-mau'ud Rasulullah. Jadi seakan-akan saya ini al-masih al-mau'ud itu saya sebagai Isa, Nabi Isa itu saya penjelmaan Nabi Isa, ini Imam Mahdi. Jadi kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa saya ini al-masih al-mau'ud, ya. Apa bedanya dengan Mirza Ghulam Ahmad sana? Gitu. Mirza Ghulam Ahmad itu sebenarnya tidak pernah mengaku sebagai nabi, enggak. Cuma penerus perjuangan nabi, cuma pemahaman pengikutnya saja yang berlebihan. Akhirnya terpisah menjadi dua blok sekte, Qadiani dan Lahore. Jadi sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai pembaharu saja pada masa itu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku membawa ajaran baru, misalkan, atau menakut-nakuti umat, wah kiamat, seperti yang terjadi di Ponorogo, di Mojokerto, di Jombang, sampai cabut desa, bedol desa, semua dijual semua untuk datang ke tempat kiainya, ya, di daerah Batu, di sana, lulusan dari pesantren Lirboyo itu kiainya itu, ya itu jangan percaya, itu ditakut-takuti saja. Gak mengerti akan kriteria definisi dari apa itu kiamat. Oh nanti tanggal 8 April bumi ini akan gelap selama 3 hari 3 malam dan agak ada planet komet atau komet seperti setan yang meluncur di langit kita. Ya memang benar, tapi tetap bumi dan langit ini akan tetap ada kholidina fiha abada, ya selama kita, ya para penduduk bumi kita ini masih ada. Sebagian saja ada yang dimusnahkan, sebagian masih ada yang dilahirkan. Terus akan terjadi antara ada dan tiada, antara yang lahir dan yang mati. Keseimbangan alam ini masih tetap akan berjalan. Di mana-mana ada kiamat sughra, ya. Di bumi yang lain ada orang bangun peradaban. Ada yang rumahnya hancur, ada yang baru bangun kaplingan. Ya, itulah kehidupan manusia. Ada susah, ada senang. Sudah, itu menjadi hukum alam, kausalitas sunnatullah, hukum sebab akibat yang harus kita jalani bersama
sebagai penumpang, ibarat kapal besar planet bumi ini, kita ini sebagai penumpang semua. Jangan sampai karam, ya. Karam di lautan luar angkasa yang tak bertuan dan bertepi sana. Mungkin seperti itu, nggih. Pak Sagi mode, Superman, Batman, Ultraman hadir ya, nggih, monggo, nggih. Pak Garuda Sakti, KP Pak Alawi, ras Yahudi, Askenazi, Khazar, bukan durian api, lihat channelnya Sugeng Sugiarto, nggih. Kadang saya kontak-kontakan dengan beliau, Dr. Sugeng Sugiarto, ahli DNA. Saya kadang-kadang bertanya, perkembangan terkini sudah ada berapa para Habib Alawi yang ada di dunia yang melakukan tes DNA. Hasilnya seperti apa? Saya belajar dari beliau. Oke. Pak Mister Gurabet, ayo PBNU datangkan mufti dari Yaman ke Indonesia. Biar polemik nasab markaba Alawi tidak berlarut-larut dan tidak akan berani lagi markaba Alawi menggerutuk ke kantor PBNU. Nah, ini, oke. PBNU harus bersikap tegas. Oke. Kemarin Alhamdulillah Kiai Jimaduddin Usman diundang ke kantor PBNU untuk memberikan siraman rohani kultum di sana. Ini sebagai sinyal positif ya, bahwa ternyata kita semua ini tidak ingin merobohkan organisasi Nahdlatul Ulama, tapi untuk mengokohkan ya organisasi ini. Karena kita juga warga Nahdiyin gitu. Jadi jangan sampai nanti saya itu dituduh wah wahaboy, saya dituduh ya itulah orang ya macam-macam. Pak Ahmad Zulkarnain, assalamualaikum, ikut ngaji Kiai Ahmad Zulkarnain Kalimantan Timur. Alhamdulillah Kalimantan Timur ikut hadir. Waalaikumsalam Pak Ahmad Zulkarnain. Aslinya bukan Zulkarnain, Zulqarnain. Ya, Pak Ahmad Zulqarnain, sama seperti seorang raja, ya, raja Yunani, Alexander. Nah, kalau masuk ke Indonesia ya Sukandar. Kalau masuk Arab sana ya Iskandar. Alexandria jadi Iskandariah. Kalau masuk orang Jawa menjadi Sukandar. Nah, bahasa Arabnya Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain yang memiliki dua kekuasaan di barat dan timur, ya, Yunani dan Romawi sekaligus Persia. Ya. Berikutnya, ya, Pak Rudi Indrif, Mister Gurapet PBNU udah tahu semuanya, tapi tidak punya keberanian dalam berkata jujur. Ya. Ya, mungkin begitu, sudah tahu, ketua PBNU sudah tahu. Ya. Pak Ahmad Syahrizal, assalamualaikum warahmatullahi saudara semua, waalaikumsalam. Ya. Berikutnya Gang Becek, assalamualaikum dari ngaus Yai, semoga PBNU berani dengan Pak Alawi yang mengaku duria bodong, nggih, moga amin, mugi gitu nggih. Pak Muhammad Ali Imron, saking Kudus Yai, assalamualaikum, waalaikumsalam, saking Kudus, salam dari kami untuk panjenengan semua warga Kudus, semoga senantiasa khusus ya mendapatkan perlindungan ya dari bencana banjir, khususnya yang ada di daerah Kudus Kidul. Daerah Gulung, Mejobo, ya, itu dekat dengan pesisir Selat Murio. Saya kalau pas banjir dulu tuh pernah ke sana, 3 meter sana itu. Apalagi yang berbatasan itu kan wilayah Pati itu mepet ke Kudus malah. Tenggal Sewu itu ikut Pati, terabas ke daerah Popohanyar, ya, Gadu, ya, itu sampai ke Mejobo, sampai Mbareng, nah itu Jekulo, itu banjir kiriman dari Murio dan dari Gunung Prawoto atau Pegunungan Kapur Utara. Nggih, begitu nggih. Pak Masrab, assalamualaikum Yai, nyimak selalu, semoga Kiai panjang umur, amin. Doa panjenengan semoga saya panjang umur, jenengan juga panjang umur Pak Masrab. Pak Trenggono, assalamualaikum Yai, mau nanya, apa persamaan orang gila sama klan Ba'alawi? Sama-sama ngaku kalau orang gila ngaku waras, kalau klan Ba'alawi ngaku cucu padahal dua-duanya sama-sama bohong. Pak Trenggono, sama seperti Sultan Trenggono, Sultan ketiga Demak Bintoro. Waalaikumsalam. Pak Trenggono, memang gila itu bermacam-macam. Wal jununu fununu. Orang kepengen pinter, santri kepengen cerdas, pengen alim, nggak mau belajar, itu wal jununu fununu. Wong itu ya macam-macam. Jadi jenengan atau kami atau saya juga, termasuk mempercayai cerita-cerita khurafatnya kaum Ba'alawi ya, wal jununu fununu. Saya termasuk orang gila. Lebih gila dari yang gila gitu loh. Nah itu gitu. Pak tuh bagus Banyu Panji, mata kuda bisa melihat jin, habaib, KW. Halusinasi. Mata kuda, doktrin, sugesti. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi para habib itu, jangan sugesti dulu dahulukan, dinomorsatukan, diterapkan. Harus hati-hati. Hati-hati dulu. Sugesti nomor 3. Hati-hati, setiti, ya,
awasi baru sugesti. Nggih, begitu nggih. Wong Jawa mantap ya nggih sami-sami. Pak Nur Salim roti bakar. Emang tambah ngaco, para kabib yo ngaku wae aku duduk turunan Rasulullah. Kan enak. Kalau yang punya ilmu hayo bareng-bareng sama ulama Nusantara ngomong umate Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara. Kita ini menyelamatkan umat. Tidak ada rasa iri, dengki, dendam, kesumat. Enggak ada. Untuk apa? Kita ini menjalankan amanat ya. Duwe ilmu radi sampai no ke umat itu dosa besar. Jadi harus disampaikan balasannya, akibatnya itu menyakitkan ya tetap harus dirasakan. Memang itu resiko perjuangan. Begitu Pak Mamat potlot itu ya kayak ini ya, pulpen potlot itu. Apakah hal yang seperti itu bisa dijadikan sebagai pijakan dalam syariat? Apakah dijawab bisa, maka akan jadi ruwet koyo ndawet. Nggak bisa dijadikan sebagai pijakan atau pegangan. Habib Alawi Rasyaudi Askenazi Khazar. Pak Melati Arum, Assalamualaikum Yai. Langsung derek nyimak. Langsung ada banyak makan yang masih belum diba'alawikan. Baru-baru ini di Bangkalan itu, Mbah Yai Jimat itu sudah diasegafkan. Tapi sudah pada waktu sahur, PWI Jatim bergerak cepat, langsung dirubah. Ini nanti saya harapkan PWI Jatim untuk merubah makam Maulana Makhdum Ibrahim di Gesik Harjo, Palang Tuban. Dan seterusnya bergerak. Nanti setelah hari raya. Ini kita fokus hari raya. Insya Allah. Pak Joko Tingkir, Kabib Halu tingkat tinggi. Seperti itu Pak Joko Tingkir. Berikutnya Didik Walker, Banjarmasin, Derek Ngaos Pak Kiai. Semoga Pak Kiai tetap istiqomah menggaungkan kebenaran demi kebenaran dan memberantas ujaran sesat oknum Mbak Alawi. Saya siap jika di Jawa untuk berangkat. Banyak yang sudah menyiapkan diri, harta di Kalimantan itu banyak. Kadang-kadang kalau kita ini berpikir, saya pegawai, aduh, lebih kalah dengan mereka-mereka yang sudah kadung banyak harta, banyak tambang, asetnya, itu nggak ada harga apa-apa. Yang penting perjuangan kita berhasil untuk umat, untuk sesama anak bangsa. Jadi seandainya kita kontak yang dari Kalimantan datang ke Jawa, siap semuanya. Begitu karena sudah di kode sama admin, saya akan tetap menawar. Saya tak baca paling bawah. Jazuli, mantap ya Ikhya, maju terus Demak mendukung panjenengan. Sami-sami, saya juga mendukung panjenengan Jazuli. Doni, yang tidak betah dan bikin ribut di Indonesia silakan balik ke Yaman, Yang membawa sini itu Belanda, maka kedutaan Belanda harus turut serta bertanggung jawab. Pak Taedeh, Mi'raj 70 kali mau jadi nabi, kali dipakai mukodam Yahudi Yaman. Pak Samanman, wong Jawa, bahasan harta istri anak diminta pun dikasihkan. Karena sudah dalam pengaruh gendam, Pak Salmanman. Ini tak baca semua, ini tak seret semua, Pak Abdul Ahmad nggak genah. Puntari, Assalamualaikum. Harusnya Menteri Agama turun tangan supaya clear, sehat selalu ya, insya Allah nanti kita dukung seperti itu. Menteri Agama nanti akan ganti. Pak Agus Yayato, Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu berjuang demi nama agama Allah. Siap. Boris Van Java, Alhamdulillah nasab palsu Kabib sudah terbongkar. Semoga 5 tahun ke depan tidak ada lagi mukipin pribumi yang menjadi korban Kabib. Amin. Pak Ahmad Abdul Hamad, dulu Habib imigrasi, persekusi Abah Gurus Kumpul, sekarang malah jadi tempat berlindungnya Habib. Jadi, ngunduh wohing pakerti, hukum sebab akibat, menanam pasti akan menuai. Begitu, Ahmad Khairu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana tentang Kiai Haji Faiz bin Kiai Haji Sukron Ma'mun, kok begitu pada PD-nya pidato di hadapan para Habib Alawi dan memberikan nasabnya. Beliau, Pak Faiz itu berbicara tanpa data. Hanya kira-kira saja atau hanya berdasarkan data sebelah sana dari Habib Alawi internal. Begitu. Satu lagi, Pak Mbau Dipo Dedemit, deportasi saja Habib-Habib keturunan Yahudi ke negara asalnya biar tahu rasa. Pedus Gembel, Pati derek nyimak Yai. Pedus Gembel, Patinya mana? Pati Bumi Minatani. Herianto, nyimak Mbak Yai, sami-sami. Satu lagi. Pak Joko Sahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti meninggalkan atau terdeteksi oleh pihak lain jejak kedolimannya. Seperti para Habib itu Pak Kiai Junggih. Laras Pak Joko Sahmat. Sama seperti kitab karangan dari Muhammad Diya Syihab. Kitab Al-Imam Al-Muhajir. Ada kelemahannya. Kitab sekelas
As-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk sudah kami bongkar. Ada kesalahan fatal di dalamnya. Tarikh Sadatil Yaman juga ada. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal juga ada. Pasti semuanya ada. Dalam kamus kepolisian, intelijen itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada sisi lemahnya. Pasti ada titik kelemahannya. Itu pasti. Pasti. Cepat atau lambat pasti akan terbongkar juga. Sepandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Serapat-rapat orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Nggih, leres panjenengan Pak Joko Sarmat, Pak Aljus Mas Duki nganjuk dari Mbak Yai Jaja Zainuddin. Assalamualaikum, Karawang hadir, semangat terus. Semoga Kiai Nur sehat selalu nggih. Insyaallah. Alhamdulillah tulisan panjenengan semua yang begitu banyak, semoga setiap hurufnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dunia sampai di akhiratnya, karena yang turut berperan dalam perjuangan ini adalah tentara langit termasuk panjenengan semua. Keberhasilan dalam perjuangan ini bukan dari saya saja, tetapi dari panjenengan semua yang justru 85% berperan dalam keberhasilan perjuangan ini. Tolong disampaikan kepada yang belum sampai informasi ini, semoga semuanya tercerahkan dan tersadarkan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga pertemuan kita malam hari ini diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaah maslahah fid dunya hatal akhirah. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bermanfaat penjelasan tentang sejarah dan budaya luar. Faham-faham ideologi luar itu sekilas biasa saja, tapi hakikatnya merusak budaya kita Nusantara, bahkan agama kita. Makanya jangan tertipu dengan jubah putih, wahai saudaraku. Karena kebiasaan yang pakai jubah itu ilmunya dangkal. Berhati-hatilah dengan kaum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bukan cucu habaib, tapi siapa saja yang mengaku-ngaku cucu Nabi wajib dimintai dalil dan tes DNA. DNA yang membuktikan siapa mereka. Ingat wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan habaib. Tetap semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.